mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk Kenapa kamu telat, Denis? Kenapa keretanya? Gimana keretanya? Rumah anakku tuh, Bu. Jadi emang telat? Ya, 5 orang kan itu. Belum sampai? Belum. Nolong? Yakin nolong? Ini tetap dulu. Yakin nolong? Yakin. Cakep ya, Nung? Siapa? Sama orang yang mati. Siapa yang nolong? Besok kalau apa bawa HP kembali dulu. Kan bisa diukur. Nanti kami bantu bawa aja HP. Oke? Besok jangan telat lagi ya. Kalau nolong kawan, kabari. Pasti orang tua cuma dua. Pasti bawa HP. Ya, sama di sekolah. Oke? Kita sampai dulu ya. Assalamualaikum. Permisi Bu Mil. Ini ada anak yang telat. Sudah diproses di meja tiket. Apakah dibolehkan masuk? Kenapa terlambat? Kereta kamu rusak juga. Jadi akan cepat kamu sudah ini. Dari proses di meja tiket. Mungkin ada depan tapi setelah jam pelajaran seminggu kita. Silakan. Terima kasih Bu Mil. Ya, Denis, Ya, Pak. gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, ya? Aman? Pak. Aman ya? Nah, tadi kan kamu ke sekolah terlambat ya? Iya, Pak. Ya, betul. Betul, Pak. Terlambat. Kamu sadar kesalahannya apa? Apa kesalahannya? Telat. Telat datang ke. Kamu tahu nggak? Seharusnya kamu tiba di sekolah ini pukul berapa? 7.25. 7.25 sudah berada di lingkungan sekolah. Kita masuk pukul berapa? 7.30. Nah, jadi kamu tiba di sekolah itu sebelum 7.30 itu. Berarti 7.25 kan sebelum jam 7.30. Tapi tadi kamu melakukan apa? Kesalahan ya, terlambat. Sadar kan kesalahannya apa? Jam berapa kira-kira kamu? Sini tadi sekitar kurang 38. Kurang 38.
berapa menit jam? Ya. Itu kan sudah hampir setengah jam ya nak ya? Iya, Pak. Sudah hampir setengah jam. Itulah kesalahan yang kamu lakukan. Di sini kita tak usah bertakut pada kesalahan, tapi bagaimana kamu tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan, kenapa kamu keterlaluan? Jadi nolong kereta kawan rusak aja. Menolong kereta kawan. Siapa teman? Tema, Pak. Emma. Emma itu orang mana? 75. Orang 75 juga. Kamu tinggal di mana? Kasih kita di Tasik Betung 75 juga. Berarti beriringan tadi ya. Apa rusak? Tidak tahu. Mati. Iya, Pak. Terus gimana? Hondanya itu? Dok bengkel itu Bawa ke bengkel. Terus yang mana sama? masih kenang lagi. Kenang-kenang. Oke. Bapak maklumi keterlambatan kamu karena kamu membantu kawan. Sebetulnya nak, tindakan kamu itu sudah bagus. Bagus. Kenapa Bapak bisa bilang bagus? Karena kamu sudah membantu teman kamu yang sama-sama ingin menuju ke sekolah. Nah, berarti kamu mempunyai rasa empati. Nah, rasa empati yang tinggi terhadap teman kamu. Bapak yakin percaya sama kamu bahwasanya kamu betul-betul kan, betul-betul membantu teman kamu ya. Iya, Pak. Ya, Bapak berharap sama kamu ke depannya gimana supaya cara agar kamu tidak terlambat nantinya. Apa cara-cara yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa datang tepat waktu agar tidak mengulangi kesalahan kamu? Berangkat yang cepat aja. Berangkat lebih cepat lagi. Dan mungkin bangun lebih cepat lagi. Bangun subuh, sholat subuh, sarapan dulu kan sebelum berangkat sekolah, baru berangkat sekolah. Kira-kira berapa jam, berapa menit jarak tempuh kamu ke sekolah? 50 menit, Pak. 50 menit. 50 menit ya? Jangan jauh ya. Jadi biasanya kamu kalau ke sekolah pukul berapa? 6.40 lah, Pak. 6.40. 6.40. 50 menit. 50 menit. Nggak cocok itu. Bahkan terlambat kamu. Iya, 50 menit atau kurang dari 50 menit. Dari sini ke apa? Ke sekolah. Nyampe 50 menit. Nah, Sampai, Pak. nyampe 50 menit. Berarti kalau kamu jarak tempuh dari sekolah dari rumah ke sekolah itu 50 menit, seharusnya kamu harus berangkat lebih awal lagi. Jam 6, jam 6.45, jam 6.30. Itu seharusnya kamu udah berangkat dari sekolah. Jadi kalau kamu berangkat jam 6.30, insya Allah kalau tak ada kendala lain kayak yang terjadi tadi, Bapak yakin dan percaya kamu bisa datang lebih awal lagi. Kamu merasa nggak kesalahan yang kamu lakukan? Merasa? Betul-betul merasa? Betul-betul kamu mengakui kesalahan kamu itu? Ada tidak rasa kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Ada? Ya, bagus. Kesalahan itu hal yang wajar. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan, ya kan? Bapak juga punya kesalahan. Bapak juga pernah dulu sekolah. Bapak juga pernah merasakan yang di posisi kamu. Bapak juga dulu ada dia terlambat datang ke sekolah. Tapi Bapak setelah dikasih arahan sama guru, dikasih pengajaran sama guru, lalu Bapak berusaha agar tidak mengulangi hal yang sama. Ada tidak keinginan kamu melakukan hal yang sama seperti Bapak tadi? Ada. Gimana caranya tadi? Berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal ya. Ya. Itulah Bapak ingin menyampaikan sama kamu. Bapak berharap ke depannya tolong jangan ulang lagi. Kita harus berubah.
harus berubah ke yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi kan. Coba kamu bayangkan ini. Kalau kamu seorang yang mempunyai anggota, gitu. Kamu menginginkan tidak anggota kamu itu mempunyai sikap yang disiplin? Menginginkan kan? Menginginkan kan? Kalau seandainya nih kamu punya anggota kamu sering terlambat untuk datang kerja bersama kamu marah tidak? Ya kan? Tentu kamu kasih arahan kan anggota itu? Tentu kamu kasih tindakan, kamu kasih peringatan, kamu kasih arahan tidak mengulangi hal yang kesalahan yang sama. Ya, kamu ini kan besok insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan jadi calon-calon pemimpin. Laki-laki itu kan kodratnya sebagai pemimpin ya. Mau tidak jadi orang yang hebat besok? Mau kan? Apa cita-cita? Tentara. Bagus itu. Kejar cita-cita. Jangan pandang menyerah. Usah takut dengan omongan orang lain. Kita fokus pada diri kita, bangun hati kita, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar nanti cita-cita yang kamu sampaikan dari sama Bapak bisa tercapai. Bapak minta kamu besok buktikan dengan perkataan kamu sampaikan sama Bapak 2, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun ke depan Bapak ya dengar kabar nanti Dennis Aprianto ya sudah menjadi anggota TNI nanti, ya kan? Jadi tentara kan? Jadi Bapak berharap jangan ulangi lagi nak ya? Bisa? Terima kasih, mungkin bisa jangan ya kenalan dari Bapak. Harapan Bapak setelah ini bisa lebih baik di depannya, belajar lebih fokus lagi, rajin, karena kamu masih ada tanggung jawab sebagai peserta didik. Oke, Dennis, aman? Atau ada yang mau diceritakan? Ada masalah atau apa lagi? Enggak. Terima kasih untuk peserta. Setelah ini nanti kamu boleh langsung masuk ke kelas, langsung masuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke, mungkin dari Bapak itu saja. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu ingin membuat keyakinan kelas untuk kelas 11 IPS. Nah, di sini sudah ada keterangan apa itu keyakinan kelas, apa tujuan dari keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas perlu dibuat, lalu cara membentuk keyakinan kelas yang baik dan langkah-langkah pembuatan kelas keyakinan kelas.
kami perhatikan ke depan. Di sini kita membuat keyakinan kelas. Nah, di situ kita harus tahu dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Dan apa tujuan dari keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas dibuat dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang telah disepakati bersama oleh peserta didik. Nah, lanjut kita, kenapa keyakinan kelas perlu dibuat? Di sini mengutip dari Diane Dosen pada bukunya Restitution Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Nah, lanjut kita di sini cara membentuk keyakinan kelas yang baik. Nah, di sini ada 5 poin caranya. Yang pertama, melibatkan pendidik dan peserta didik, tidak terlalu banyak dan mudah dipahami, berisi kalimat positif, dapat diterapkan, dan ada evaluasinya. Nah, lanjut yang terakhir, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas ada 5. Yang pertama, membuat ruang diskusi dengan peserta didik. Yang kedua, menulis pendapat peserta didik. Yang ketiga, menyimpulkan pendapat menjadi poin keyakinan kelas. Dan keempat, memeriksa kembali keyakinan kelas yang dibuat. Dan yang terakhir, membuat pernyataan keyakinan kelas. Di sini selanjutnya kita akan berdiskusi. Anak-anak ibu dimohon untuk membuat keyakinan kelasnya menurut anak-anak ibu sendiri. Jadi setelah itu nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama itu tentukan dulu apa keyakinan kelas menurut anak ibu sendiri. Ya, silahkan ditulis satu saja keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan. Nah, yang kedua, masalah kelas. Ada apa saja masalah kelas yang kalian temui di kelas ini. Selanjutnya kita akan mencari bersama-sama solusi dari permasalahan tersebut dan kita tentukan atau kita buat kesepakatan bersama apa konsekuensi yang akan kalian terima dari keyakinan kelas yang telah kalian buat tersebut. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya mari silakan dikeluarkan kertas origami yang telah Ibu sebarkan. Boleh dikeluarkan pengannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat keyakinan kelas menurut anak-anak Ibu sendiri. Ibu serahkan semuanya keputusannya untuk kita dapatkan bersama-sama nanti. Oke? Terima kasih. Silakan ditulis. Jangan supramula. Jangan lupa checklist. Iya. Ibu, Kapan lagi mau marahin kawan ya kan? Inilah waktunya. sehat nak? Sehat Bu. Ya, hari ini kamu tadi datangnya terlambat nggak? Tidak Bu, saya datang tepat waktu. Syukurlah. Kamu tadi udah makan kan buat anak tadi istirahat? Udah Bu. Udah sholat nak? Udah Bu. Baik. Sebentar, Ibu mau bertanya. Ini kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil pada Ibu lagi? Saya tidak tahu Bu. Baik, Ibu sampaikan ya. Ibu mendapat laporan dari Pak Bisti bahwa kamu kemarin ada sering keluar masuk kelas saat pelajaran Pak Bisti. Nah, pada saat itu Ibu merasa terganggu karena kamu selalu sering keluarnya itu tidak hanya sekali, tapi kali. Alasannya kamu ditolak Pak Bisti, kamu sembuh. Maka saya rasa hari ini kurang sehat. Apakah benar kamu hari itu sedang sakit? Sebenarnya saya tidak sakit Bu. Lalu apa? Saya kemarin itu Bu, teman-teman di
dalam kelas tidak mau berteman dengan saya, Bu. Semuanya menjauhi saya. Makanya saya iseng, Bu. Dengan kelakuan saya seperti itu, saya berharap kawan-kawan mengenali saya dan mau berteman dengan saya, Bu. Oh begitu. Setuju sekali dengan apa yang kamu lakukan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi apakah kamu tahu itu merupakan kesalahan? Saya tahu, Bu. Di mana letak kesalahan kamu? Saya sudah berbohong, Bu, dan saya sudah mengganggu Bapak itu mengajar. Oh begitu. Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang kita lakukan? Ingat, Bu, Nah salah satunya apa? kita harus saling menghormati dan disiplin di kelas. Satu lagi? Itu yang tidak kamu ingat sehingga kamu lakukan kesalahan. Apa coba diingat lagi, kita ada 4 loh. Satu lagi Saya tidak ingat, Bu. Oh, ya, Bu. Jujur, Bu. Nah sekarang kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Terus kalau ibu boleh tahu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah tindakan yang kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu, dan saya akan menemui Pak Besti untuk meminta maaf. Baik, sifat tindakan yang kamu lakukan untuk kedepannya itu sangat mulia dan terpuji. Semoga kamu bisa melaksanakannya ya, harapan ibu. Nah setelah itu keluar dari sini kamu jumpai Pak Besti. Baiklah, Bu, saya akan menjumpai Pak Besti dan saya mohon maaf ya, Bu. Baik, terima kasih. kurang belajar saja. Jadi Ali sebagai teman bisa membantu dia, jangan malah dia kasihan dia. Oh iya. Jadi menurut Ali keyakinan kelas apa yang sebenarnya masalah yang kamu alami ini sebenarnya apa yang terjadi? Kita tuh harus saling menyayang. Nggak ada, Bu. Saya hanya iseng aja. Ini belum Ali itu karena sudah Ali sebenarnya apa yang kamu lakukan ini itu adalah manusiawi, sama seperti ibu ya. Ibu pernah juga salah ya. Nah, terus apabila kamu melakukan seperti ini, apa yang kamu dapatkan nantinya? Apakah ini salah atau baik, saling menghormati, saya saling menyayangi. teman mengajak saya berteman. Dari kejadian ini sebaiknya Ali jangan pulang lagi ya, Nak, ya, karena perbuatan itu tidak baik. Tapi ibu kasih jempol buat Ali karena hari ini Ali dapat nilai 9. Ibu ingin bertanya lagi. Mantap, ini kan lagi. Mengapa alasannya kamu membuat demikian? Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang setelah kita buat ini bersama? harus kita laksanakan, yaitu saling menghormati. Terus alasannya apa kamu seperti itu? Kamu keluar tanpa izin, rupanya kamu tidak bertoilet, ternyata kamu main. Jadi kamu sebagai temannya sebaiknya kamu membantu si Ali, si Amira, jangan malah mengejek. Kalau nilai dia tidak bagus, ayo Amira kita belajar sama aku, sama Ali ini. Ali tahu, seperti itu seharusnya. Untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan? Jadi Ali, ingatkan kembali, jangan ya. lagi ya. Nah, selanjutnya apa yang untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang Terima kasih pada pagi hari ini menjadi seperti ini? panggil kemari. Setelah dari sini, saya Ingat mencoba ibu, menjumpai jangan Pak Besti dan diulangi. saya akan meminta maaf. Keduanya saya akan meminta pada Pak Besti untuk mengungkapkan bahwa kebohongan saya itu di hadapan teman-teman dan sekaligus saya meminta maaf juga. Luar biasa ya, itu adalah perilaku positif ya. Itu sangat menghargai dengan apa yang kamu inginkan ya. Nah, baik, terima kasih. Silakan kamu kembali ke permainan bakti anak ya. Baik, terima kasih Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia.
Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan
lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.